Buat kamu yang belum subscribe, subscribe dulu dong. Mantan anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara Abit Takalamingan siap berkompetisi di legislatif. Isu-isu yang beredar di Provinsi Sulawesi Utara terkait Abit Takalamingan untuk berkompetisi di legislatif, yaitu calon Dewan Perwakilan Daerah atau DPD RI semakin memanas. Abit Takalamingan diisukan akan membelah suara umat, yaitu umat Islam. Dengan isu tersebut Abit Takalamingan angkat bicara, dan mengundang beberapa media, untuk meluruskan dan diskusi ke depan terkait Abit Takalamingan akan berkompetisi di 2024. Dalam diskusi Abit Takalamingan membuka sebagian strategi untuk ke depan nanti di pemilu 2024. Abit Takalamingan menyampaikan, bahwa sebenarnya saya hanya iseng-iseng saja untuk mengikuti calon anggota DPD RI, saya tidak serius, akan tetapi, saya diperhitungkan juga di pemilu legislatif. Dengan begitu saya awalnya hanya iseng, terpaksa saya harus berkompetisi lagi di pesta rakyat nanti yaitu pemilihan umum legislatif di 2024. Seperti apa penyampaian Abit Takalamingan? Berikut video diskusi berdurasi 35 menit. Untuk istilahnya hanya memandu diskusi ringan teman-teman jurnalis, baik yang kemudian rata-rata dalam media online. Yang diundang oleh kawan kita Syaril atas rekomendasinya Abah. Kebetulan momennya adalah momen tahun baru Islam 1 Hijriah, 1 Muharram 1444 Hijriah, dan sekarang 3 Hijriah. Jadi Abit Takalamingan yang orang tahu bersama berikhtiar untuk mencoba menjadi kontestan lah di pileg nanti sebagai calon anggota DPD RI. Sekalian, tadi sudah disampaikan oleh Bung Idam, pertemuan hari ini sebenarnya kerinduan dua belah pihak. Kalau tidak ada rasa rindu tentunya nambah kuda. Memang Saleh Aik yang menginisiasi sebelum berapa 2 minggu lalu ya, 2 bulan lalu bahkan, supaya ada pertemuan, cuman karena sibukan. Nah ini ketemu momen, jadi saya bilang tahu ke Idam Times untuk menginisiasi, tapi karena Times ini sibuk sekali orang, masuk Pak Saleh yang terhormat. Dan ini jadi bahkan kita telepon juga Saleh untuk sama-sama, tapi memang mati terus di HP. Nanti ngomong Pak. Nah iya itu ya, baru bisa terjadi hari ini tanggal 3. Itu pun saya minta maaf terlambat, karena memang kita baru tadi dari kantor diganti orang, ya, ada banyak salah. Kita juga ada tamu sekarang ini 3 dari Jakarta, ya. Waktu itu salah satu wapres keponakan ada urusan dan ya orang minta kita ya, karena saya ada orang kenal di sini, kita tangani soalnya suami istri. Baru ada ibu satu lagi, makanya dia belum ketemu sampai sekarang, tapi nanti merapat sini di Jalan Mantu. Tunggu Pak, Belanda masih jauh 2024, tapi ternyata momentum kemarin Hari Raya Idul Fitri karena ada ketupatan, rupanya orang dengar saya mau ke DPD. Pertama pikir-pikir coba-coba, lama-lama terus gitu. Asik kan Pak? Iya, ternyata menarik juga untuk berkompetisi kembali. Nah, jadi saya kira kita mau mulai dari mana ya? Nanti saya akan cerita kenapa saya mau bertarung pedal. Terus sekarang ini saya sudah berada di zona nyaman, menurut saya. Pertama karena faktor usia yang ya sudah relatif. Kalau PNS sedikit lagi pensiun. Cuma politisi kan nggak pernah pensiun. Malah kita sebenarnya jadi politisi pensiun dini. Politisi panggung depan. Kalau panggung belakang ya sepanjang hayat nanti. Nah, cuman kenapa saya bilang zona nyaman itu artinya sekarang ini kan anak-anak saya ada 3 selesai kan, 3 lagi studi di ITB di Bandung, 3 orang.
2 di ITB, baru 1 di UIN Bandung, tapi 3 di Bandung. Nah, 3 masih kecil, 1 baru SMA. Pada posisi itu rasa bagus nih, maksudnya kondisi sekarang sudah nyaman lah gitu kan, karena saya selain ketua Basnas, saya ketua lembaga wakaf ya, Serikat Islam Pusat. Di bawah lembaga wakaf itu kita bangun beberapa PT, salah satu ada PT Sinergi Duta Insurance Broker Syariah, dan kita tahun ini memang target produksi dan sudah jalan. Nah, salah satu teman saya itu adalah direktur saya di SDI, ada Ibu nanti direktur marketing. Kebetulan salah satu kita dapat di Bank Sulu untuk produksi juga. Yang berikut, saya kan ketua Basnas, walaupun sekarang ini SK baru belum ada, tapi rupa-rupanya yang masih akan dipakai di Basnas. Kemudian saya di Bank BSG masih juga sebagai komite, ini sudah tahun ke-7. Dulu komite audit, sekarang saya komite pemantau risiko. Dan terakhir bulan Agustus kemarin baru dipercaya selama 5 tahun menjadi komisaris di Prismadani. Jadi swasta, tapi kemudian Bank Sulut itu ada sedikit saham di dalam, tapi tidak banyak, hanya bisnisnya sangat berpengaruh dari Bank Sulut. Belum lagi kesibukan lain. Saya kan dari dulu suka membangun usaha walaupun kecil-kecil, dan itu memang sudah enjoy sebenarnya. Tapi waktu saya kemarin berbincang dengan teman-teman, nah rupanya saya didorong untuk bisa berkompetisi tahun 2024. Sampaikan ke teman-teman karena itu terjadi di penghujung bulan suci Ramadan. Sawal baku dapat dengan ketupat. No, orang Manado ketupat kan 1 bulan. Nah, jadi panaslah situasi, kemudian orang jadi tahu ya, dan saya lihat yang lain kemudian bereaksi gitu kan. Ternyata asik juga ini ya, ternyata menggoda gitu. Ya. Nah, kemudian berjalan. Sampai hari ini, sejak panggung-panggung itu saya diundang di mana-mana. Jadi bukan sengaja turun, memang diundang untuk ini karena saya masih bekerja, dan itu bukan hari-hari libur. Untung saya bukan operasional di seluruh yang saya kerja, saya tidak operasional, saya berada di wilayah pengawasan. Nah, kalau pengawasan misalnya di bank, yang penting 3 bulan 1 kali rapat, nah itu cukup. Tapi DP Pak mesti setiap bulan. Ini saudara-saudara sekalian yang saya mau sampaikan ke media, karena bisa jadi ketua media juga bertanya-tanya apa sih yang memotivasi. Nah, karena orang lain menganggap saya bisa masuk di situ dan ada ruang untuk tahun 2024, mungkin kan dulu saya adalah politisi yang relatif muda, 29 tahun saya KPU, ketua partai tingkat wilayah 99 tahun, iya 99. Itu namanya PPD, dari wakil ketua di ketua, dan salah satu sahabat saya Beni waktu pertama kali masuk itu ya, saya yang tanda tangan termasuk sondak, dan itu menjadi gubernur karena dipilih DPR. Nah, 29 tahun kemudian tahun 2004 saya ikut pemilihan legislatif langsung, tidak di Manado, langsung provinsi, terpilih. Setelah tahun berikut saya lompat lagi ke DPR ya, terpilih Dari PKS waktu itu ya, PK dulu baru PKS. Nah, kemudian tahun 2014 saya mengakhiri, berkesimpulan ya, cerita dengan keluarga, saya tidak lagi akan masuk di politik formal karena pertimbangan macam-macam. Tapi sebagai politisi tentu kita bermain di panggung belakang, ikut bersama-sama dengan PDIP dan menang. Tahun berikut juga menang lagi gubernur di situ. Nah, mulai dari situ kemudian
tahun 2024 saya niat untuk kembali lagi berkompetisi. Karena itu saya bilang ini pertarungan yang dipercepat. Seharusnya kan yang lain-lain belum. Nah kita makanya kalau lihat di AMS heboh cuma isu DPD. Ini semakin menantang. Ternyata kalau begitu padahal kita mau pura-pura malah sudah maju betul Jo. Nah, artinya ini menggoda, ternyata dihitung. Karena berarti kalau yang menghitung orang lain, nah itu pertanda bahwa kita ini kuat. Ya, begitu toh. Kita belajar Pak ini sudah kalau menghitung berarti kuat. Nah, itu sebenarnya. Nah, pertemuan hari ini dengan media, saya lihat begini, ini perlu diarahkan. Orang sama-sama kan sebenarnya ingin memberikan kontribusi ya. Jadi tidak usah kemudian ada perkataan-perkataan yang tendensius, apalagi negatif. Orang PHK kok. Memangnya orang dinasti raja-raja. Atau kita bilang begini, DPD ini kan bukan ada nenek punya gitu kan, sama orang punya. Nah, jadi itu yang pertama. Yang kedua saya lihat mulai ada isu-isu yang saya lihat ini juga nyata sehat. Misalnya saya mau muncul ini mau membelah, ini kita mau langsung slide yo. Umat yang mana mau dibelah? Memangnya kita ini penjahat dari mana mau belah? Mari. Nah, belah suara umat saya kira tidak tepat lah itu. Kita nggak tuduh siapa yang keluarkan, tapi ini banyak masuk ke kita dan saya perlu menanggapi karena apakah karena saya tidak berhak untuk ikut DPD kemudian dianggap memecah belah suara umat? Nah itu kan itu yang kedua, kita orang sama-sama tahu data suara umat Islam kalau itu yang dimaksud itu 700.000 orang pemilih. Dan kalau orang hitung-hitung yang mendapatkan itu ternyata tidak juga semua umat Islam memilih. Jadi pembagian seperti itu sebenarnya menurut saya tidak bagus dan itu kontraproduktif ya, isu-isu yang begitu yang dibangun. Karena saya berkeyakinan begini, orang ini terpisah-pisah ini suku, agama dan sebagainya, memang ini takdir dari Yang Maha Kuasa, dia tidak boleh kemudian tapi menjadi orang Sulawesi Utara ini juga takdir yang lain. Jadi orang harus sama-sama berkontribusi bagi semua. Kemudian apakah karena saya baru mau mengikuti kemudian dituduh mau membelah? Padahal ada orang-orang lain yang dulu juga bukan anggota DPD tapi jadi DPD. Apakah suara itu juga pernah keluar dari para incumbent waktu itu? Ini datang membelah suara umat, kan tidak ada. Jadi saya bilang lalu apa yang salah? Ternyata saya lihat ini mental pecundang bukan petarung. Ya kalau itu keluar, saya tidak tuduh keluar dari mana, tapi isu itu kemudian kemana-mana. Nah, saya kira ini harus ditepis. Teman-teman ini juga harus bukan tidak boleh, silakan saja. Tapi orang harus punya tanggung jawab moral. Angkatlah dan berikanlah pembelajaran yang bagus bagi masyarakat. Karena isu membelah suara itu kan memang begitu, namanya mau pilih masalahnya paksa orang pilih. Nah, kira-kira itu yang saya kira beberapa hal. Kemudian makanya saya bilang kepada incumbent walaupun jauh-jauh hari, sudah mereka bekerja saya untuk mempertahankan, untuk terpilih kembali. Dan saya akan bekerja untuk merebut itu, kan wajar. Iya kan? Wajar dong. Kita dengan tim akan merampas apa yang ada kan DP Kasar. Yang satu silahkan mempertahankan, tidak boleh ada kemudian ada nada ini boleh, ini kita nenek punya ini ya, ini yang saya kira. Karena begini, sebagai politisi atau sebagai orang yang itu harusnya bertanggung jawab, tidak boleh, jangan sebarkan isu itu karena saya ini petarung gitu loh. Kalau petarung, tapi kalau pecundang kan macam-macam tentu dong memiliki. Nah ini yang
saya lihat isu-isu ini kalau tidak diantisipasi secara lebih dini, ini juga akan. Dan Idam dan teman-teman lain juga yang menyarankan ke saya, mungkin Abah perlu bersuara untuk meluruskan ini. Biasanya saya begitu, saya penjelasan bahwa setiap orang punya hak, jadi silakan saja. Mungkin bukan cuma saya, ada orang lain. Dan memang fakta ketiga bahwa setiap kali pemilihan dari dari calon DPD, dari kalau itu yang dimaksud adalah suara umat, itu umat Islam, itu tidak hanya 2 orang calonnya, lebih dari 2 orang. Jadi tidak ada fenomena yang berbeda. Nah, dulu yang saya tahu misalnya sahabat saya Arianti dan Beni Ramdhani. Nah, kemudian muncul datang baru berganti misalnya. Mereka tidak pernah mengeluarkan suara, mana datang mau belah suara umat, masa begitunya enggak ada. Nah, ini yang saya kira dari sejak awal, Idam ini punya tanggung jawab ini ya. Karena isu itunya. Bukan saya merasa rugi dengan isu itu, cuman kasihan masyarakat gitu kan. Mereka terbelah dan saya dapat informasi di jalan roda itu hampir berkelahi. Cuma karena masalah-masalah begitu. Jadi orang dewasa lah dalam menyikapi bahwa ini kok persoalan biasa ya. Dan kalau saya ketemu dengan para calon-calon itu juga biasa yang ada ini masyarakat bakal lain orang baku dekat duduk, baku tertawa, menari rame-rame, kan ada yang. Nah ini barangkali yang perlu saya jelaskan. Yang berikut ini menarik, ada pertanyaan kenapa sekarang? Kita juga mau mengajak wartawan, coba kalian objektif. Ini DPD kerjanya apa dan apa yang mereka hasilkan sampai hari ini. Yang harus ini, karena peran-peran DPD. Memang kalau DPD itu sulit terlihat kalau dia bukan orang yang mengerti tentang permainan ini. Kalau DPR RI, ya dia mengendorse anggaran saja sudah dia ada kerja komisi dia. Tapi kalau DPD, kalau nggak paham, susah. Yang saya bayangkan kalau DPD, coba lihat Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah. Harusnya dia itu datang mewakili daerah. Ya, karena itu yang terbayang dari saya akan berhubungan dengan pimpinan-pimpinan daerah seluruh Sulawesi Utara. Apa sih konsep daerah yang harus saya yang kalian prioritaskan, yang harus saya perjuangkan. Di pusat saya akan berhubungan dengan komisi-komisi yang sesuai dengan isu-isu di daerah masing-masing. Sebenarnya lebih enak dia lintas. Kan kalau komisi-komisi dia sobari kan, komisi 2, komisi 3, komisi 4, DPD itu. Tapi kalau DPD itu walaupun di situ ada komite, ada 4 komite kan, komite pemerintahan. Kalau nggak salah yang terakhir itu komisi 4 itu adalah komisi ekonomi, keuangan. Begitu caranya. Makanya saya bilang coba tunjukkan apa sih yang signifikan yang diperjuangkan oleh DPD yang lalu, yang kemudian itu orang lihat sebagai sebuah kan belum ada juga. Jadi ya sudahlah, ini barang biasa-biasa saja, tidak juga istimewa, tidak ada privilege juga yang dibuat. Perbuatan amanah seorang DPD kan bukan itu. DPD itu adalah memperjuangkan. Contoh, misalnya perjuangan masyarakat pesisir, gitu? Perjuangan misalnya sikap pusat terhadap daerah, tambang di Bolmong, atau perjuangan terhadap misalnya pemekaran wilayah, itu kan yang harus itu yang harus kelihatan menurut saya. Nah saya orang yang mengerti soal-soal itu, kita udah nyumon, ya artinya kita melakukan perjuangan dan itu perjuangan. Jangan kemudian orang misalnya masuk ke wilayah-wilayah yang sensitif, isu-isu agama yang misalnya ini ada teman-teman Kristen enggak sih? Ada toh? Banyak. Orang ini kan selalu terjebak dengan misalnya masalah bangun gereja, orang Islam protes, ngamuk, bangun masjid, orang Kristen ngamuk. Menurut saya kenapa? Karena orang terjebak di mental pemisahan antara mayoritas minoritas. Padahal enggak, orang diikat dengan satu negara kesatuan Republik Indonesia. Kenapa saya bilang? Saya tidak punya merasa mental sebagai orang minoritas di Sulawesi Utara. Nah, orang ini sama-sama kok.
Ya tak? Akhirnya itu yang orang jadikan isu, padahal masih banyak hal-hal lain. Oke? Akhirnya orang tuduh orang jual agama lah, jual ini. Nah, misalnya begitu. Terminologi yang memojokkan masyarakat untuk mendesak dia dengan terminologi yang sensitif seperti itu yang harus orang cegah sebenarnya. Terminologi umat, terminologi ini, macam-macam. Pokoknya rasanya kalau tidak ini orang bukan bagian dari umat. Nah itu yang menurut kita ini yang kenapa saya jelaskan ini, karena saya paham betul. Jadi waktu Pak Gubernur bilang orang semua ciptaan Tuhan, saya bilang itu tuh mantap. Itu paling tinggi. Setelah itu orang semua turunan Adam dan Hawa. Kalau orang mau kasih turun ke bawah, orang ini adalah turunan dari bapak orang-orang beriman, Nabi Allah Ibrahim. Orang Kristen bilang Abraham. Ibrahim atau Abraham DP istri dua. Ngoni kalau bilang istri dua, ngoni rupanya terima ini sebagai fakta. Sarah dan Hajar. Hajar melahirkan Ismail, kemudian Muhammad. Sarah melahirkan Yakub, Ishak, dan Nabi Isa alaihissalam. Toh? Dari sini kemudian Nabi pernah berdoa, Nabi, ya Allah, berikanlah dari keturunanku orang-orang yang akan menyeru kepada Engkau. Makanya lahirlah agama Yahudi, Kristen, Islam. Pertikai toh. Nah itu yang saya jadikan tema khotbah saya waktu Idul Adha baru-baru. Orang penduduk bumi ini itu lebih dari 5 miliar orang. Ternyata 80% itu adalah pemeluk agama, 3 agama besar ini. Lalu kita mulai curiga siapa orang bertikai antara seagama, antara beda agama. Jadi menurut saya ke depan itu yang orang sehingga orang fokus betul-betul memperjuangkan daerah. Ini selalu masalah-masalah remeh-temeh gitu kan. Orang berkumpul padahal. Kalau soal bangun masjid, saya bilang sama teman-teman dari Kristen, kita ini bangun lebih 20 masjid di Sulawesi Utara. Apakah ada konflik? Ada salah paham, tapi saya jelaskan. Kalau leader itu tidak kemudian mengekspos ini berita jadi besar. Orang mesti mengerti manajemen konflik. Karena membangun kerukunan itu, mahal sekali harga. Kalau soal membangun dan saya punya jejak, punya bukti. Nunggu periksa di masjid lain. Bertahun-tahun itu yang jadi isu punya ya berdiri-berdirinya selesai. Ya toh? Bagaimana Mudasir? Jangan ini. Iya toh, ini fakta, tidak selesai. Masa urusan begitu? Saya 20 lebih masjid. Dan itu saya tidak dikontrol, saya dikirim uang, saya bangun, orang sedia tanah wakaf aja, kita bangun. Nah, itu DP bukti ada di. Kalau tidak salah masjid ini satu. Ini satu. Di situ ada perumahan juga baru. Itu satu. Nah, sospol di Molas pojokan itu bakumukan yang gereja ya apa-apa. Harusnya orang sebagai penganut agama langit, kalau orang bangun gereja tong baku bantu, orang bangun masjid tong baku bantu. Kenapa? Karena memang ini doa Nabi orang semua, Nabi Ibrahim, Nabi Abraham. Iya tak? Yang orang mesti lawan kalau dia bangun tempat perjudian. Nah kalau kafe begini tong dukung. Masuk. Orang sama-sama Malendong itu kalau dong bangun tempat prostitusi, orang bangun itu. Tapi tompe perdebatan kan itu. Beberapa kali kan hampir meledak konflik cuma gara-gara itu. Sebagai leader orang harus punya tanggung jawab itu. Mungkin ini juga hal lain yang mendesak. Rupanya orang perlu mengganti orang-orang karena membangun kerukunan ini itu sangat luar biasa. Kita bicara terus karena Pak moderator kan memberi ruang. Kalau mau interupsi Jo Mudasir. Begitu dia maksud. Interupsi Jo Yudi. Nah. Siap. Ya. Ini Baso paling tahu. Kan macam-macam. Yang saya pahami teorinya itu ada 9 logika orang pilih orang. Ya. Salah duanya adalah mungkin karena kesukuan dan identitas ideologis. Itu memang tidak bisa dinafikan.
Ketika orang masuk ke situ, jumlah pemilih Muslim itu 700.000 orang. Kita nggak mau cuma tuh nama, tapi kita sudah lihat yang duduk sekarang itu yang dia dapat kalau digabung yang paling tinggi dari Bolmong 200-an ribu, kemudian dari sini 100.000, 140 lebih ya, 54. Berarti kan cuma 350, tambah yang lain-lain yang kecil-kecil, yang saya lihat ada dulu ada Sahrial, ada Ivan Basri, apa semua. Jumlah mereka itu tidak lebih dari 75% seluruh suara umat. Berarti ada 25% itu apakah tidak datang memilih atau memang memilih yang lain. Kenapa dia memilih lain? Karena logikanya mungkin beda. Logikanya mungkin karena kita bersaudara. Orang memilih kan itu. Atau dia mungkin berbeda suku dengan saya tapi dia baik dengan saya. Nah, jadi kalau itu ya, jadi masih banyak ruang. Kan saya juga mengerti tentang ini barang. Termasuk juga nanti siapa yang akan menjadi rival kita tahu dari basis suara. Kita tahu dari basis suara. Kita kan banyak diskusi dengan Baso, Toralia data, sih. Ternyata longgar sekali. Yang memacu saya itu bukan karena lawan itu, karena saya tidak hitung itu. Saya lihat ada ruang kosong yang sangat besar, saya mau masuk di ruang kosong itu. Dan kalau saya dapat garap ruang kosong itu, saya akan lebih banyak jauh daripada yang dorang sudah dapat sekarang ini. Apalagi, makanya jangan goda kita bertarung di pedung beruang. Karena pasti itu akan memperkecil akan ruang itu. Itu yang kita bilang, karena saya punya strategi bagaimana saya mau jadi. Kalian bangunlah strategi bagaimana kalian bisa bertahan. Coba ya, jujur kalau kita petakan satu-satu, ada satu orang ternyata dia cuma signifikan suaranya di 4 wilayah. Padahal wilayah Sulawesi Utara ini kan ada 15 kabupaten kota. Berarti ada 11 wilayah kabupaten kota lagi yang itu bisa orang masuk. Nah, saya logika bisa masuk. Kenapa? Di Baso bilang, karena saya orang Sangir, orang pulau. Saya lahir di Bola Mongondo, di Lolak 2. Besar dari 0 tahun, di Manado udah sih. Makanya abahnya pernah kalah di Mahau. Iya, kita bertarung itu kan menang terus. Nah, saya istri orang Minahasa, jadi kita boleh masuk ke situ. Kita kan yang lahir di zaman selatan. Maksudnya logika itu masih boleh lah, kita masih terbuka untuk kita masuk. Kemudian saya tidak kan semasuk di ruang yang ini independen. Dulu kan saudara-saudara yang saya misalnya Nasrani, saya mati mau pilih kita tuh di PKS kan dulu TGP betul. Kalau soal strategi untuk itu saya kira kan ini boleh buka. Tapi insya Allah kita petugas sekarang ini memenuhi persyaratan untuk menang. Ya. Masuk DPR RI, saya merasa saya dan pemimpin daerah itu jauh sekali, rasanya nyenap plong. Nah sekarang ini alhamdulillah saya dengan hampir seluruh pemimpin daerah itu punya ruang yang cukup bagus. Nah saya paham ini soal DPD ini, saya bilang masuk bagaimana ini dia? Kita bilang orang berkesimpulan kalau elit bersepakat terhadap seseorang, pengalaman ini insya Allah itu juga salah satu yang akan memudahkan. Ya. Antrean juga itu zakat community development, kita bangun model-model begitu. Kalau di Bolmong Raya dan apa? Bolmong Raya itu dorong bangun ini mualaf punya Islamic Center untuk mualaf. Yang diterlalu dari apa Pak? Rumah Sehat Basnas. Itu sudah tanda tangani kesepakatan orang akan bangun Rumah Sehat Basnas. Ini sekitar 15 miliar anggarannya. Tapi syaratnya pemerintah harus menyediakan lahan 1 hektar. Dan itu sudah ada, mungkin segera atau di daerah perbatasan kemarin juga kita sudah bantu nelayan-nelayan perbatasan jaring-jaring. Ada sekitar 200 lebih jaring yang kita
Jadi insya Allah apa yang saya sudah lakukan selama ini kan mudah-mudahan kalau saya diberikan kepercayaan lagi tentu, nah itu yang sampai perbatasan itu mau orang perbatasan, yang lain kan tak ke ombak. Jangan begitu. Ada ini, jadi itu barangkali, tapi menurut saya ini kan semua cuma ikhtiar. Pokoknya saya punya keyakinan kalau memang Tuhan takdirkan memang orang jadi DPD, mudah-mudahan. Ini kan cuma DPD jalan-jalan. Amin. Amin. Apa namanya? PSSI ini itu bisa menjadi garansi bahwa apa yang elit sepakati itu bisa Belum menjadi tentu, peluang. ya. Berarti ada sesuatu yang berbeda mungkin Abang lakukan, atau sama dengan yang teman-teman yang katanya ada garansi dari gubernur Oli, ada 3 nama lah, Islia, Desi, yang dikembangkan. Ya. Nah, ini mungkin jadi sebuah pertanyaan, apakah hal seperti itu yang Abang lakukan, toh, menggantungkan pada elit? Karena itu isu yang so berkembang. Ya. Ada beberapa fakta ternyata di DPD itu kalau elit bersepakat itu juga memudahkan seseorang. Bukan berarti semua tergantung elit. Elit sepakat kok rakyat tiap pilih lah. Ya. Jadi harus bertemu tentu kehendak rakyat dan kemauan elit kan. Nah, ada contoh mungkin yang sebenarnya dia mendapat rekomendasikan elit, tapi dia enggak. Menurut saya juga yang kedua, mungkin dia kurang eksplor, kurang kerja. Saya bukan tipe orang yang kemudian misalnya kalau gubernur dukung kemudian saya mau bekerja saya. Kalau misalnya, dan itu saya sudah buktikan masih jauh nih Belanda kok malah kurang sama dan so besok tuh pemilu. Itu mudah sih itu. Saya dan memang saya mesti keluar. Kalau bahasa saya mesti lakukan divergensi. Jadi ceruk pemilih itu mesti diperluas. Dan ternyata teman-teman itu lintas agama, dorang butuh orang yang memang kalau mau berjuang di pusat itu bisa mengangkat nama daerah. Dia mampu, karena ini kan persoalan kemiskinan bukan persoalan orang Islam, itu persoalan semua orang Sulawesi Utara. Saya kan selalu dekat dengan isu-isu itu. Bahkan sebenarnya saya bilang, yang ada orang miskin di Sulu, kalau orang tahu cara kerjanya, dan saya mengerti cara kerjanya. Saya itu dibebankan 1% orang miskin, bahasa saya tekan di Sulawesi Utara setiap tahun. Dan itu langsung hitung biji. Nah, apa namanya? Saya kan masuk. Memang kok selama ini kok yang bikin juga orang terjebak, yang mengundang orang itu kan selalu tadi ya orang kawin, nasihat perkawinan, acara-acara satu Muharram. Tapi acara-acara budaya kan, nah, saya tuh bisa masuk ke wilayah-wilayah itu, lintas suku. Saya orang Sangir, tapi saya Sunda undang. Oh, orang Jawa kita berjaipongan lagi ya. Jadi harus diperluas. Jadi ikatan-ikatan itu kayak kemarin kan di Wong Malang. Nah, mereka meminta saya hadir. Kan tidak boleh lagi terjebak karena suku Sangir, kemudian ceruk pemilih, terlalu isu umat. Orang susah diapresiasi. Dan waktu orang mau jalankan itu jadi susah. Karena orang pemimpin daerah kan dia keterpilihannya bukan karena dia Kristen kemudian dipilih, tidak, karena dia dipilih lewat proses demokrasi. Dia dipilih dengan suara terbanyak. Tapi kalau orang giring, kalau orang misalnya ofensif misalnya dengan isu-isu itu, maka mereka akan defensif juga. Jadi yang bikin orang terkunci itu karena itu. Sudah, saya punya keyakinan. Saya ini kan dari kanan sekali dulu. Ini kan tahu. Ya, Sekarang tengah-tengah. iya, kanan sekali hampir ke kiri sekarang. Karena begini, akhirnya saya paham ternyata memang orang harus seperti itu. Orang tidak bisa membangun di Sulawesi Utara dengan isu-isu yang orang punya kepentingan yang sama terhadap konflik.
masyarakat. Makanya saya masuk di isu petani. Kita bangun kebun sekarang. Dan kita petani, kalau masuk itu orang Minahasa semua. Mau di Silian sana kan mau pakai orang dari Arab sana mau pakai model-model begini, semua marah lagi. Dan itu terjadi dan orang nyaman di sana. Orang takut mau di daerah, mau tahu Silian. Silian tuh di kaki gunung tuh di apa tuh Tombatu. Kita ada kebun sana, teman-teman. Sekarang orang mau masuk ke industri pakan. Pekerjaan orang-orang di situ dan payroll. Jadi industri bayar pakai gubernurnya emosi di atas upah UMP, bayar di atas UMP. Petani sana. Nah, gitu. Jadi orang masuk di isu-isu begitu. Kita di daerah pulau itu juga di Sangir perbatasan. Bagi-bagi jaring. Nelayan ya, Pak? Iya, pakai. Itu perbatasan bukan. Itu orang-orang bukan orang Islam. Jadi sudahlah itu isu-isu itu orang muslim. Makanya kita agak geli dengan Cuma di mana untuk kesalahan umat? Kalau daerah Kabupaten Insya Allah. Jadi itu orang muslim. Chandra Mata Sulut Headline News melaporkan dari Sulawesi Utara.